Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 16 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan Yesus. Kita disayang sama Tuhan. Karena kita biji mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Oleh itu mari, kalau Tuhan cintanya luar biasa, kita mencinta Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sebagai gembala kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Gembala kita Yesus sangat sempurna. Dia menyerahkan segala-galanya demi keselamatan buat hidup kita. Tapi kita sebagai domba, seringkali kita bandel. Seringkali kita tidak ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam pasal 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Oleh karena itu, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh dan kita ikuti arahan dari gembala kita, firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi ikutilah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya senantiasa ada di dalam penggembalaan yang agung dari Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, haleluya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, haleluya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan
kejayaan, kehormatan, kemansyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengunggulkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar saya mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, kekudusan. Tuhan Yesus sungguh sangat cinta aku. Tuhan Yesus selalu pelihara hidupku. Aku mau ikut Tuhan Yesus dengan cinta setia dan taat, sampai suatu kali aku berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai suatu hari aku berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku, tubuh, jiwa, rohku Bapa. Tuhan, sumber kekuatanku, aku cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pagi ini, kami siap dah baca firman-Mu. Engkau gembalaku yang agung dan ajaib, yang tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa ku simpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu pagi ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Jumat pagi ini, tanggal 16 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah domba-domba yang digembalakan. Yesus adalah gembala yang baik, yang sempurna. Dia rela melakukan yang terbaik demi kita sebagai domba-domba pilihan Tuhan. Haleluya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Saya tidak pernah bosan selalu mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara semua, memang harus cinta Tuhan. Kalau kita tidak cinta Tuhan, terkutuk saudara. Ya, itu tertulis. Ya, mari kita baca. Saya senantiasa mau kaitkan dengan firman Tuhan, takut sama Tuhan. Maka tiap hari beribu-ribu kali, ayo kita ngomong cinta Tuhan, tidak pernah bosan. Sampai kapanpun, sampai ketemu dengan Yesus, tetap kita katakan cinta Tuhan Yesus, dan setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini baca ayatnya saudara. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia maranatha. Amin. Orang-orang fasik tidak mencintai Tuhan, pantesan hidupnya terkutuk, tidak diberkati oleh Tuhan. Pokoknya orang kalau berseberangan kepada Tuhan, tidak taat kepada firman, tahu resiko saudara. Ya, oleh itu mari Bapak, Ibu, Saudara bersama saya adalah anak pilihan Tuhan Yesus. Kita disayang sama Tuhan, dan kita meresponi kasih sayang Tuhan, yaitu katakan, I love you Jesus. Aku mencintai Engkau Yesus.
Saya Pastor Yakob Rahmat atau Yakob Rahmat. Sangat mencintai Kau Bapakku Tuhan Yesus. Utus aku kemanapun aku pergi Tuhan, untuk selalu beritakan kebenaran. Berita tentang Yesus, melayani banyak jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah baca lagi Mazmur pasal 23. Kemarin kita baca Mazmur pasal 22. Berurutan terus Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, belum atau baru tahu satu kali ya, bahwa saya menyampaikan firman Tuhan dari berurutan dari sejak 1 Januari 2021 ya, itu berurutan terus. Selama ini sebelum pandemi saya menyampaikan firman Tuhan tidak pernah berurutan random ya. Jadi apa yang Tuhan berkenan itu disampaikan, tapi saat itu Tuhan berkenan berurutan ya. Jadi berurutan pada waktu 1 Januari 2021 pagi hari itu baca perjanjian lama dari 10 ayat 1, ayat 2 terus sampai 10, dan di besok paginya lagi tanggal 2 Januari mulai dari ayat 11 dan seterusnya. Kalau pagi hari perjanjian lama, kalau malam hari perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Jadi ini yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali dengar, ini dari mana baca ayatnya. Jadi saya baca berurutan ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Memang pendek ya, tapi punya arti yang dalam, dan dia cintanya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima Tuhan Yesus. Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Kita tidak akan kekurangan kalau menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala. Domba itu tahu apa, saudara? Kalau tidak ada gembala, kasihan dia, akan sesat. Maka pentingnya hidup kita andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, terkutuk, gagal. Maka pentingnya kita di sini dari ayat 1 sudah berkata, Tuhan adalah gembalaku. Marilah jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Baru kalau Tuhan, jangan saudari dibalik. Tuhan, aku minta, berkati aku. Tapi kita tidak pernah menempatkan Yesus sebagai gembala. Gak bisa, saudara. Tempatkan Tuhan sebagai kepala. Di atas segala-galanya, kita berserah total kepada Tuhan. Mau bekerja, berdoa dulu. Sampai di kantor, berdoa lagi. Selesai pulang kantor, berdoa dulu. Sampai di rumah, berdoa. Pokoknya selalu andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kepala, sebagai gembala. Maka kalau Tuhan tempatkan di atas segala-galanya, sesuai dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi ini berkaitan, saudara. Mazmur 23 ayat 1 sudah berkaitan dengan Matius 6 ayat 33. Di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau tempatkan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai kepala gereja kita, sebagai kepala rumah tangga kita, sebagai kepala dalam hidup kita, yang punya otoritas penuh adalah Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita mau selalu berharap, andalkan Tuhan. Maka kalau kita andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai gembala, maka otomatis Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Pasti Tuhan akan cukupkan kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Terus di ayat berikutnya, ayat yang kedua,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Coba saudara, domba kalau ada di rumput pasti dia makan itu, kenyang. Ya, demikian juga kita, tidak, kata firman Tuhan benar, tidak kekurangan. Ya, kita dibaringkan di rumput, jadi kita selalu ada berkat, selalu ada saja. Ya, kita senantiasa berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Orang-orang selalu dekat dengan Tuhan dan selalu ke air yang tenang. Artinya air yang tenang, air dari firman Tuhan. Ya, selalu kita dibimbing. Ia membimbing aku ke air. Jadi di jalan yang benar dituntun untuk kita mengetahui kebenaran. Seperti pagi ini kita baca firman Tuhan, supaya kita disegarkan selalu dengan firman Tuhan. Terus berikutnya, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Nama Yesus ada di dalam Alkitab. Dan nama Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus akan menuntun kita. Mari, kita mau selalu dituntun oleh firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah, jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, terus berlaku ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Amin. Gada tongkatmu tuh bicara kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Gada firman Tuhan, tongkat kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan Roh Kudus akan senantiasa akan menyertai, sehingga kita tidak perlu gentar dan takut. Biarpun di tengah kekelaman, seperti seolah-olah ada jalan buntu, tidak ada pengharapan di luar dunia. Artinya di luar Yesus, di dalam dunia bisa terjadi ada jalan buntu, tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Yesus, Dia buka jalan. Dia selalu besertan kita. Gada firman ada dan tongkat kuasa Tuhan. Dia selalu memberikan hiburan buat kita. Amin. Waktu mari senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan ada jaminan di ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah minyak bicara urapan Roh Kudus. Senantiasa Roh Kudus bersama kita ada kuasa, saudara. Kalau Roh Kudus bersama kita ada kuasa, siapakah lawannya? Tidak ada. Oleh itu mari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Kata janji Tuhan yang ke-6 terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kebajikan dan kemurahan selalu ada bersama kita. Jangan pernah lupa, jangan jauh dari Tuhan. Tapi komitmen kita yaitu kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti saya mengajar Bapak Ibu kasih firman Tuhan pagi malam. Berarti kita ada dalam rumah Tuhan. Berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau persekutuan dengan Tuhan, maka terjadi kebajikan dan kemurahan senantiasa akan mengikuti kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai rumah tangga Bapak Ibu dan saya diberkati, pelayanan kita diberkati, pekerjaan bisnis apapun yang kita kerjakan semua diberkati sama Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang masa seumur hidup kita, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Oh, dan aku pun akan diam dalam rumah surga selamanya. Haleluya. Dan aku pun selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Yesus Gembala kita, gada dan tongkat, firman dan Roh Kudus akan menyertai kita, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga kita tetap survive, menjadi anak yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin. Haleluya.